kalau ayah itu melihat, seharusnya bagaimana sih manusia itu melihat masa depannya, dengan spiritualitasnya itu seperti apa, apalagi dunia ini fana, umur ini kita tidak tahu, Hmm. dan ayah sudah saksi sejarah loh, sudah berapa zaman. Hmm. Nah, Hmm. ini mungkin untuk yang masih muda, sebetulnya Hmm. esensi hidup itu bagaimana sih dari pengalaman ya? Dari pengalaman, artinya yang betul-betul akhirnya ayah bisa sampaikan ke orang lain bahwa ada Ya. sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari dari ayah untuk kita semua. Mungkin sedikit aja, mungkin 2 menit, udah gitu kita mungkin selesai. Iya, iya nggak tahu lah. Pokoknya memang kalau dilihat dari panjangnya usia ayah sudah 88 tahun itu, tentunya apa namanya banyaklah sudah masa yang dilalui. Ketika kalau direnungkan secara singkat saja memang ayah tuh masih merasa jelas sekali apa namanya suasana ketika masa kecil ayah masih di zaman Belanda sampai tahun 42 ketika Jepang belum masuk itu bagaimana sebenarnya hidup ayah itu dengan sekolah dan segalanya itu suasananya suatu waktu-waktu tertentu kemudian harus berkumpul di satu lapangan memperingati hari ulang tahun dari Wilhelmina yang pada ketika itu Belanda masih menjajah kita. Kita menaikkan bendera 3 warna bukan Samsaka tapi Rood, Wit and Blau itu dan bendera Belanda itu. Kemudian di zaman Jepang ikut bagaimana menaikkan bendera Jepang sebagai sesuatu kenyataan bahwa hidup kita sudah berubah, masa sudah berubah dan kesejahteraan sehari-hari juga sangat berbeda. Kehidupan sebagai anak-anak juga sangat berbeda zaman sebelumnya dengan zaman setelah zaman Jepang itu, di mana waktu berjalan lamban begitu karena tidak ada satu pelajaran dalam sekolah itu yang membuat kita itu siaga begitu karena diselingi hanya dengan bernyanyi kemudian taisho yaitu olahraga kemudian bermain dan melakukan pekerjaan kerajinan tangan dan sebagainya tanpa belajar dalam arti yang dibandingkan dengan sebelum dan sesudahnya sekarang. Nah, masa singkat itu juga berjalan dan ayah mulai dewasa merasa mulai memahami sebenarnya lingkungan hidup itu bisa berbeda-beda karena memang kekuasaan yang menguasai kehidupan sehari-hari kita itu berbeda. Sehingga satu ketika pada tahun 45 kita masuk ke era kemerdekaan kita sendiri. Dan di situ juga ayah tiba-tiba merasa suatu perubahan yang luar biasa berbedanya dari perasaan sebagai seorang anak Aceh yang dilahirkan karena dilahirkan di Aceh. Tiba-tiba merasa menjadi seorang anak yang di bawah naungan bendera merah putih yang namanya Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan kita. Ini juga suatu boyongan waktu yang sangat membuat sangat berbeda, yang tiba-tiba juga usia sudah mulai jadi pemuda dan menjadi tentara pelajar pada umur 16 tahun dengan pangkat kopral dan bertugas menjaga negara. Ya, artinya berjaga malam dan sebagainya dalam situasi curfew itu jaga suasana jam malam sebenarnya semasa perang itulah. Jadi tiba-tiba juga kehidupan biasa itu menjadi berubah menjadi kehidupan yang lebih bertanggung jawab untuk menjadi seorang yang lebih dewasa berpikir atau bijaksana berpikir atau berpendapat atau apa atau matang sebagai manusia yang dapat memberikan yang menyeimbangkan antara menerima dan memberi itu tidak selalu tergantung kepada panjangnya usia. Ya, bisa saja seorang yang panjang usia tidak akan pernah sampai kepada satu kekayaan batin seperti itu. Tapi bagi seorang muda yang sangat intensif hidupnya itu bisa sampai kepada satu nilai-nilai yang lebih matang itu. Iya. Tetapi sebaliknya juga bisa saja orang yang sudah dewasa tua itu juga tidak menampakkan kecerdasan yang tinggi sebagai orang yang sudah dewasa, tapi juga masih seperti pemikiran seorang orang yang masih
remaja dan sebagainya itu. Jadi tiba-tiba ayah merasa tidaklah selalu anak muda itu lebih kurang berpengalaman dibandingkan dengan seorang tua yang panjang hidupnya itu. Tidak selalu waktu dan usia itu menentukan seperti itu. Walaupun pada umumnya memang demikian gitu ya. Nah, sekarang itu kelihatannya ayah amati itu, ayah sendiri terdorong ke sana itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya sangat instan saja. Asal selesai, tidak lagi dengan satu pematutan pemikiran yang lebih jauh bagaimana lebih jauh begitulah. Ini yang terasa pada akhir-akhirnya seperti itu. Apalagi dengan sistem komunikasi kita yang sangat berubah dengan masa ketika ayah itu masih remaja dulu, itu membuat suasana kebudayaan instan itu sangat mengganggu bagi ayah itu untuk punya kurang waktu untuk dapat merasakan sesuatu yang lebih mantap, lebih dalam, dan yang tidak selesai pada sekarang saja, tapi bisa berkelanjutan untuk masa yang lama. Lalu, ya ketika usia bertambah, artinya ayah sendiri tidak terlalu memikirkan panjang ke depan harus bagaimana, tapi selagi waktu ada, lakukan. Apalagi dengan kondisi yang serba cepat, informasi dan teknologi, terlalu banyak informasi, terlalu banyak berita gitu kan. Manusia atau mungkin ayah merasa tidak lagi bisa punya waktu untuk refleksi, akhirnya lakukanlah apa saja yang bisa dilakukan. Kira-kira kayak gitu ya, dibandingkan dengan periode muda dulu. Ya, hampir begitu. Jadi karena mengetahui bahwa waktu itu sebenarnya terbatas, ya, waktu itu terbatas. Ada waktu kita datang, ada waktu kita lahir, ada waktu kita hidup, dan ada waktu-waktu persiapan untuk kembali lagi kepada yang menciptakan kita. Itu makin sekarang makin terasa itu. Jadi itu kapan itu? Itu semuanya ditentukan oleh faktor waktu. Bagaimana waktu itu terlibat pada kehidupan seseorang. Yang itu yang tidak sama. Nah, waktu itu juga sebenarnya bisa ikut mematangkan orang itu atau tidak mematangkan orang itu. Apabila kesadaran kepada waktu itu tidak dirasakan dengan secara intens sekali. Gitu. Nah, pada saat-saat seperti sekarang ini, kalau ayah itu ingin sekali mengisi waktu yang singkat itu, pada saat-saat sudah sampai sekarang ini dengan bekerja terus dengan tanpa memperdulikan bahwa ayah itu sudah berjalan hampir ke ujung jalan, tapi tetap saja mencoba lincah untuk melakukan apa saja karena ayah tahu bahwa kehidupan itu harus berlanjut terus. Artinya walaupun secara fisik kita tuh akan selesai, akan menyampaikan sampai kepada hari akhir kita, tetapi apa-apa yang kita buat itu, yang kita lakukan semasa kita hidup itu masih bisa berlanjut menemani kehidupan ini untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Itu selalu menjadi suatu godaan bagi ayah itu. Apalagi untuk diri sendiri pada usia 80 tahun melanjut itu sudah sangat sadar akan suatu waktu akan segera pergi. Gitu. Nah untuk itu mendamaikan diri menghadapi waktu dan kapan itu sangat kepada sebuah surah Al-Fajr, surat Al-Fajr yang mengatakan irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, artinya kembalilah ke pangkuanmu Allah dengan hati tenang dan hati yang rela. Itulah suasana yang ayah inginkan pada hari-hari akhir ini setelah selesai tugasnya sampai waktunya bekerja terus sampai dengan titik terakhir dan pergi dengan tenang kembali kepadanya. Itulah cita-cita, itulah sesuatu yang dambakan pada hari pada masa-masa sekarang ini. Yang kebetulan masa ini kita berada dalam satu suasana COVID ini, begitulah kira-kira. Jadi secara seperti itu, ya ingin kembali dengan tenang. Ya. Dan artinya no regrets, tidak ada yang perlu disesalkan. No regret, gitu ya. Okay. Nah, jadi kalau secara bekerja studionya itu atau sehari-harinya itu ingin mencapai suatu living all days graciously. Jadi hidup pada hari itu dengan gracious, dengan berguna, dengan baik,
dengan senyum, dengan bersahabat dengan orang banyak, dengan tetap kreatif, tetap optimis begitu, tetap berguna selama kita masih hidup di dunia ini. Begitu.